Orang yang pesimis itu adalah orang yang tidak pernah percaya bahwa ketika kita memperjuangkan sesuatu yang benar dan kita lakukan itu dengan hati yang tulus dan juga tanpa henti, pasti ada hasilnya. Jadi selamat datang kelompok optimis di pusat optimisme. Sekretariat ini adalah sekretariat optimisme. Kalau yang pesimis jangan pernah bergabung di tempat ini. Jangan pernah mencari laba dengan pesimisme di tempat ini. Kalau Anda adalah orang optimis, datanglah ke tempat ini. Ini tempat untuk warga Papua Selatan yang selalu optimis bahwa seluruh waktu adalah kesempatan kita berproses. Ya. Jadi seluruh waktu adalah kesempatan untuk kita terus berproses. Kalau orang pesimis itu adalah orang-orang mati suri yang tidak tahu kapan dia akan bangkit, ya, atau orang yang sudah mematikan seluruh idealismenya dan hidup hanya mengalir karena ada waktu yang terus berganti gitu. Jadi saya tidak butuh banyak apapun, tetapi saya hanya butuh ada kelompok warga Papua Selatan yang punya optimisme, ya, yang pesimis minggir. Mau belajar optimisme datang. Kalau untuk belajar di sini tempatnya untuk belajar optimisme. Tapi kalau ragu di sini bukan tempatnya. Ya, karena nanti kelompok seperti itu akan menjadi penyebar isu untuk meruntuhkan optimisme, tapi optimisme tidak pernah runtuh. Ya. Jadi moga-moga kamu yang datang semua itu adalah orang-orang optimis. Karena 20 tahun kita udah berjuang. Dan mereka yang dulu pesimis, sekarang mereka tampil ingin mengendalikan itu buah dari para pejuang optimisme. Tapi bagi kita tidak peduli itu. Kita udah tahu Anda sedang bersandiwara dengan dirimu sendiri, dengan kelemahan diri kamu sendiri. Anda sedang menghujat dirimu bahwa Anda tidak lebih dari buah nipa yang dia ikut pasang surut. Kapan dia bisa bertumbuh? Kalau dia bisa terdampar atau berada di tepian, lalu dia mulai tumbuh sampai ada akarnya tumbuh dan jadilah pohon nipa baru. Ya. Kita pergi lewat Jayapura, kita tiba di Makassar, lalu kita tiba di Jakarta, hanya bawa pulang cerita, tapi tidak membawa optimisme. Jadi manusia pengimpor pesimisme itu ya tidak pernah akan ada nilai lebih.
Manusia yang punya nilai lebih di dalam hidup itu adalah mereka yang punya optimisme. Jadi kita ingin menguji sebuah kesigapan gitu. Sebenarnya judul ini saya sengaja lempar aja gitu supaya saya ingin tahu apa yang sedang kamu rindukan dan harapkan. Pesan saya hanya satu, saya mau deklarasi. Sebab dengan kalimat ini kan menjadi kalimat sakti yang mujarab untuk merapatkan orang-orang yang sedang seperti tidak berdaya, yang sedang berada di pojok-pojok harapan, lalu menunggu kapan ada juru selamat. Ya. Kalau mencari penguasa, mencari pemerintah di sini sesungguhnya tidak susah. Tapi yang susah untuk masyarakat Papua Selatan dan khusus di ibu negeri Merauke ini adalah mencari seorang juru selamat. Ya. Karena cerita kita itu adalah cerita pengabaian. Cerita kita adalah cerita hukuman. Ya. Sehingga merubah orang yang tadi ada prinsip menjadi manusia Abu Nawas karena dia harus menjadi loyalis semu supaya dia anggap bahwa dia adalah seorang loyalis, padahal dia takut untuk perutnya tidak terisi makanan. Aduh, jangan kita pilih sama Bapak JGG, kita ini belum dapat proyek. Karena kalau sudah datang ke saya berarti gundul itu, tidak dapat proyek. Tidak. Proyek itu ada di optimisme, bukan ada di sembah sujud palsu itu. Ya. Jadi itu saja yang sore ini kita ketemu, supaya lewat deklarasi itu saya ingin jawab 3 pertanyaan. Saya sudah kirim berita itu ke seluruh pelosok tanah ini. Saya mau bikin deklarasi. Jadi mungkin kamu baru dengar, tapi ada orang yang saya sudah hubungi lewat telepon sampai kemana-mana. 3 pertanyaan yang saya mau jawab itu lewat deklarasi adalah, Pak Tua maju atau tidak? Kalau saya sudah deklarasi itu berarti saya maju. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Tua tidak bisa maju karena Pak Tua narapidana? Ya, sekarang kali ini narapidana yang mau maju jadi gubernur. Ini aneh ya pernyataannya ini. Narapidana bisa maju jadi gubernur karena mereka bilang tadinya Pak Tua tidak bisa maju karena dia narapidana. Sekarang saya balik. Narapidana kali ini mau maju jadi gubernur. Ya. Yang ketiga apa itu sutua, tidak bisa apa-apa, sakit-sakit. Ya. Jadi lewat deklarasi ini kan saya ingin kasih tahu kepada dunia, tidak peduli kau mau ngomong apapun, tetap itu mahkota saya. Mahkota itu bukan datang begitu saja. Mahkota itu diperjuangkan. Masa
kita yang berjuang lalu enak aja orang mengambil mahkota itu. Anjing sekalipun dia sudah luka, anjing berburu dia sudah babi hantam dia dengan taring, tapi anjing itu tetap akan berusaha untuk gigi babi itu mati. Saya punya bapak ini punya anjing banyak. Dia berburu anjing itu namanya wonop atau bobat. Kena taring, tapi dia masih bertarung terus. Jadi hari ini saya adalah wonop yang sudah kena taring babi, tapi wonop masih. Ini filosofi dari anjing berburu yang kejar babi di duri-duri itu, kena taring tapi belum menyerah. Ya, itu saja. Jadi saya pertanyaan dari seluruh masyarakat di mana Bapak maju ke tidak? Nah, saya mau jawab itu. Saya jawab di bulan apa nih? Advent. Saya kasih tahu ke uskup. Kenapa saya mau bikin deklarasi di bulan Advent, di masa Advent? John Global FC, ya, ahli waris negeri, pohon terang, bumi Papua Selatan. Karena kita Advent itu menuju pohon terang, jadi kita sudah jalani apa itu Advent sudah lama. Nah, ini di momentum Advent ini kita satukan itu bahwa pohon terang Papua Selatan akan ada. Jadi kalau ada yang bilang itu narapidana kali ini yang maju. Kamu lawan itu narapidana itu. Sekarang saya mau minta yang bilang di Facebook, di segala macam, bilang itu masih narapidana. Sekarang saya mau deklarasi dan saya kasih tahu ini sekarang narapidana yang mau maju. Kamu lawan dia. Lawan itu narapidana yang mau jadi gubernur Papua Selatan. Ya. Sebarkan ini ke YouTube, ke Facebook. Ya. Jawabannya itu nanti ada. Ya. Jadi itu sama saja saya dicap seorang maling padahal saya tidak pernah maling. Orang yang maling mencap orang yang tidak pernah maling itu maling. Dan sekarang kita akan buktikan. Karena ada hukum sosial yang akan menetralisir begini. Kalau orang sudah tahu dia tiap hari tukang pencuri, begitu dia mau menyatakan keinginan untuk sesuatu, orang tahu itu tukang pencuri. Tapi kenapa tukang pencuri ini masih dirindukan? Ini kan jadi pertanyaan aneh. Ya. Dari kita ingin buktikan itu. Narapidana maju jadi gubernur Papua Selatan. Koi tangkis, nanti suara dukungan lebih banyak untuk narapidana itu atau kamu yang selalu mendeklar diri orang-orang malaikat? Ya. Di atas panggung ada kata-kata hebat yang kamu tidak bisa tangkis. Ya. Oknum-oknum tertentu yang sedang menjalankan misi keadilan itu, ya,
Keadilan itu sama dengan matahari yang terbit. Kamu bisa memadamkan matahari itu terbit. Kalau kamu bisa pada matahari itu berarti kau jago. Alam. Jadi itu saja. Jadi hari ini saya mau kasih tahu bahwa untuk deklarasi itu kita perlu ada panitia. Tapi kita tidak bentuk hari ini. Supaya kamu jalan kasih apa itu narapidana itu dia mau bikin deklarasi, dia mau maju jadi gubernur. Jadi tidak sembunyi-sembunyi. Ya main sembunyi-sembunyi. Main terang saja. Jadi itu saja, kalau kamu mau dukung narapidana jadi gubernur Papua Selatan ya silakan bersatu, kalau tidak juga tidak ada masalah. Itu aja. Jadi itu saja yang saya kasih tahu. Sebarkan informasi ini bahwa itu yang kamu bilang narapidana itu dia mau maju jadi gubernur. Kalau soal sakit ya saya tidak sakit. Kalau bilang Pak Itua tidak maju karena dia narapidana, sekarang narapidana yang mau maju. Memang ini statement balik dari mereka ini. Kamu bilang Pak Itua narapidana dia tidak bisa maju karena dia narapidana. Ya sekarang narapidana yang mau maju. Kamu lawan itu narapidana. Saya tunggu. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih kamu sudah datang untuk mendengarkan kenapa saya mau buat deklarasi. Ya. Dan deklarasi itu saya mau nyatakan ketika umat Kristiani membuat persiapan untuk menyambut Natal. Saya mau menggenapi makna Natal itu. Ya. Saya mau menggenapi itu peristiwa Natal itu. Supaya bagi kamu semua makna Natal itu ada artinya. Ya, supaya kamu tidak selalu mencari duit untuk Natal. Tapi saya mau kasih tahu Natal yang benar lewat peristiwa ini. Jadi itu saja. Terima kasih banyak kamu orang sudah datang untuk dengar itu. Berita ini boleh menggembirakan atau masih ada pertanyaannya silakan aja. Tapi saya sudah kasih tahu bahwa saya mau mendeklar bahwa kamu bilang saya Pak Itua tidak maju, saya jawab saya maju. Terus yang kedua, apa itu narapidana tidak bisa maju ya? Kali ini narapidana yang maju untuk jadi calon gubernur. Saya akan ngomong ini ke seluruh Indonesia. Tapi kan aneh ada narapidana yang masih berkeliaran di luar ini kan jadi aneh kan? Ya, kalau narapidana itu tempatnya di Bui sana. Tapi kenapa ada narapidana satu ini dia masih ada di luar-luar ini, masih urus rakyat, kasih makan. Nah ini narapidana ini kira-kira siapa itu narapidana model begini? Ya, jadi itu saja. Kamu pulang hari ini, nanti ada pemberitahuan lagi untuk kita bikin panitia bulan Desember.